Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka. Selamat datang di Akzir Channel. Yang harus dipahami sebelum saya memulai penjelasan adalah banyak cara untuk mendesain, tidak hanya cara yang akan saya jelaskan. Oleh karena itu, teman-teman setelah menonton video ini, harapan saya adalah teman-teman dapat terus mengeksplor dan mempelajari berbagai ilmu-ilmu desain untuk menambah pengetahuan teman-teman sekalian. Channel ini saya akan membahas hal-hal berkaitan dengan arsitektur dan desain. Dan di video perdana ini saya akan membahas suatu hal yang mendasar dari sebuah bidang arsitektur, yaitu denah. Denah, mungkin teman-teman sudah banyak memahami apa arti denah. Denah adalah peta sebuah bangunan yang menggambarkan dimensi, orientasi, sirkulasi, dan jenis ruangan yang ada dalam bangunan tersebut. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menentukan dimensi sebuah ruangan. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan dimensi sebuah bangunan. Metode pertama yang akan dijelaskan adalah metode SNI. Nomor SNI-nya mungkin Anda dapat melihat di bawah, detailnya di bawah ini ya, karena itu lumayan panjang, sehingga saya sendiri kesulitan mengingatnya. Metode SNI ini dikembangkan oleh Badan Standarisasi Nasional untuk mendesain atau menentukan luasan sebuah rumah tinggal sederhana satu lantai. Rumus ini agak kurang cocok apabila digunakan untuk menentukan luasan gedung lainnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat rumus berikut. Di sini saya akan menjelaskan kebutuhan luas lantai minimum hunian rumah sederhana satu lantai berdasarkan kebutuhan udara dari SNI 031733/2004. Didapatkan luas lantai per orang adalah U per TP, di mana luas lantai per orang dibagi berdasarkan jumlah anak atau dewasa. U adalah kebutuhan udara segar untuk orang per jam, dan TP adalah tinggi plafon. Kebutuhan udara segar berdasarkan SNI adalah 16-24 meter kubik untuk dewasa dan 8-12 meter kubik untuk anak. Lalu luas lantai utama adalah jumlah penghuni atau jumlah orang dikalikan jumlah lantai per orang. Di sini di jumlah penghuni dibagi berdasarkan jumlah anak dan jumlah dewasa. Lalu, luas lantai pelayanan adalah 50% dari luas lantai utama. Lalu, luas lantai hunian atau luas bangunan didapatkan dari luas lantai utama ditambah luas lantai pelayanan atau disebut juga luas ruang gerak. Mungkin teman-teman bingung atau merasa kesulitan dalam menghitung menggunakan rumus yang baru saja saya sampaikan. Oleh karena itu, saya mempermudah perhitungan dengan cara memasukkan rumus tersebut ke dalam Excel, sehingga teman-teman dapat menyesuaikan dan menggunakan rumus ini dengan lebih mudah. Di sini, teman-teman dapat menyesuaikan jumlah penghuni, di mana jumlah dewasa dapat teman-teman sebutkan berapa orang, atau jumlah anak dapat disebutkan juga berapa orang. Teman-teman cukup mengetikkannya saja. Begitu juga dengan tinggi plafon. 3 poin ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan penghuni dan desain yang akan teman-teman buat. Di sini teman-teman cukup mengganti 3 sel ini saja. Sebagai contoh, saya akan menuliskan 2 orang dewasa dan 3 orang anak. Maka teman-teman akan mendapatkan hasil sebagai berikut, yaitu luas lantai hunian minimal adalah 33,6 meter persegi dan luas lantai hunian maksimal adalah 50,4 meter persegi dengan luas rata-rata 42 meter persegi. Teman-teman tidak harus berpatok pada hitungan ini saja, namun dengan adanya angka luas bangunan, maka teman-teman dapat memberikan kisaran berapakah luas lantai atau luas bangunan yang dibutuhkan
berdasarkan jumlah penghuni. Jika teman-teman berminat menggunakan rumus ini, maka file Excel dapat di-download di link di deskripsi. Begitu juga dengan file SNI di mana rumus ini berasal. Sebagaimana saya jelaskan sebelumnya, rumus ini kuranglah cocok apabila digunakan untuk mendesain fasilitas atau gedung lainnya, dikarenakan luas lantai pelayanan atau LPL atau juga dikenal sebagai ruang gerak hanya 50% dari luas lantai utama. Tentu saja itu tidak cocok, dikarenakan luas ruang gerak berbeda tergantung dari aktivitas penggunanya. Aktivitas pada rumah tinggal tentu saja berbeda dibandingkan dengan aktivitas pada gedung olahraga. Tentu saja pada gedung olahraga aktivitas akan lebih tinggi sehingga luas ruang gerak lebih besar dari 50% dari luas kebutuhan lantai utama. Lalu bagaimanakah cara kita mendesain sebuah gedung dengan mempertimbangkan aktivitas penggunanya? Oleh karena itu, mari kita memahami antropometri. Antropometri berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama, anthropos berarti manusia dan metron berarti pengukuran. Dengan kata lain, antropometri adalah ilmu mengenai pengukuran tubuh manusia. Ilmu antropometri ini digunakan pada industri pakaian, industri kendaraan, dan juga industri gedung atau arsitektur. Di mana industri-industri ini manusia sebagai penggunanya dan juga dimensi dan ukuran dari produk yang dihasilkan industri ini disesuaikan dengan kebutuhan bentuk tubuh dan juga aktivitas manusia. Yang mendasari ilmu antropometri pada arsitektur adalah sebuah pemikiran di mana gedung atau bangunan didesain untuk manusia. Oleh karena itu, ukuran-ukurannya harus disesuaikan dengan ukuran manusia. Salah satu karya yang menggambarkan antropometri manusia adalah Vitruvian Man yang diilustrasikan oleh Leonardo da Vinci. Vitruvian Man yang digambarkan Leonardo da Vinci terinspirasi dari filsuf Yunani bernama Vitruvius. Vitruvius menjelaskan bahwa pusar merupakan pusat tubuh manusia. Jika seseorang dibaringkan secara telentang dengan kedua tangan dan kakinya dan sebuah jangka dipusatkan pada pusar, maka jari-jari kaki dan jari-jari tangan akan menyentuh batas garis-garis lingkaran tersebut. Salah satu referensi tentang antropometri ada pada buku Data Arsitektur karya Ernest Newfeld. Di dalam buku Data Arsitektur ini terdapat ukuran-ukuran yang disesuaikan dengan dimensi tubuh manusia dan juga aktivitas manusia tersebut. Buku Data Arsitektur ini sangatlah membantu para arsitek dalam mendesain. Mungkin teman-teman sendiri sudah menggunakan buku tersebut sebagai referensi. Tentu saja metode SNI yang saya jelaskan dan sebelumnya dan metode antropometri yang terdapat dalam buku Data Arsitektur dapat dikombinasikan untuk menghasilkan karya-karya yang lebih baik. Di sini saya akan mendesain kamar kos dengan penghuni yaitu satu orang dewasa menggunakan metode SNI dan juga metode antropometri. Ini saya akan mencoba melakukan perhitungan dengan rumus yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Saya akan input jumlah orang dewasa adalah 1 orang dan anak-anak tidak ada, maka kita kosongkan saja. Tinggi plafon adalah 3 meter dan ruang gerak 50%. Maka didapatkan luas minimum bangunan adalah 8 meter dan maksimal adalah 12 meter. Di sini saya memiliki desain kamar kos dengan panjang dan lebar 3 x 3,2. Di sini saya mendesain penghuninya 1 orang seperti dicontohkan di sini. Maka ruang gerak seseorang saat berdiri adalah 625 sampai 875 jika dia berdiri melebarkan kaki dan tangannya. Dengan memposisikan tata letak interior, saya dapat memberikan ruang gerak selebar 1447,5 mm atau 1,4 meter, sehingga
apabila penghuni turun dari tempat tidur, dia masih memiliki ruang gerak yang cukup untuk melakukan aktivitas lain seperti halnya belajar, memakai pakaian, atau keluar dari kamarnya. Di sini saya juga mendesain lebar pintu selebar 800 mm disesuaikan dengan lebar tubuh manusia, yaitu 625 mm hingga 875 mm. Di buku ini terdapat berbagai macam ukuran ataupun ilustrasi yang menggambarkan kebutuhan ruang gerak manusia berdasarkan kegiatan-kegiatannya. Dan di dalam buku ini juga terdapat contoh-contoh desain pengaplikasian ukuran manusia tersebut. Ini adalah salah satu contoh pengkombinasian metode SNI dan juga metode antropometri yang digunakan untuk mendesain bangunan. Tentu saja metode-metode ini dapat dikembangkan dengan lebih detail dan disesuaikan dengan kebutuhan desain ataupun kebutuhan manusia tersebut. Mungkin beberapa teman-teman bertanya, buku data arsitektur itu kan lumayan mahal. Apakah harus bersumber dari data arsitektur? Apakah tidak ada cara lain yang mempermudah dan juga lebih murah? Oleh karena itu, saya akan menjelaskan metode ketiga, yaitu metode menggunakan mesin pencarian Google. Di metode ketiga ini, kita akan menggunakan internet sebagai sumber referensi. Namun, yang harus diperhatikan adalah dari mana sumber data tersebut. Dikarenakan tidak semua website menggunakan data yang valid sesuai dengan SNI. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan bagaimana mencari data pada internet sehingga data yang Anda dapatkan sesuai dengan SNI dan juga memiliki referensi dari karya-karya arsitektur lainnya. Untuk menggunakan Google, teman-teman cukup mengetikkan saja kata kunci yang akan dicari ditambah file tipe yang dibutuhkan. Saya sarankan file tipe menggunakan PDF. Contoh, saya ingin mencari tentang rumah sakit, maka saya akan menuliskan kebutuhan ruang pada rumah sakit. Di sini didapatkan beberapa hasil. Teman-teman dapat mendownload hasil pencarian dari website-website terpercaya seperti halnya website pemerintahan. Website pemerintahan biasanya memiliki ekstensi akhiran yaitu .go.id. Teman-teman cukup mendownload saja. Dan dapat dicek hasilnya. Ini adalah peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 24 tahun 2016 tentang persyaratan teknis bangunan dan prasarana rumah sakit. Di dalam file PDF ini terdapat kebutuhan ruang, program-program ruangnya, serta ukuran-ukuran untuk setiap ruang-ruang tersebut. Teman-teman dapat melihat contohnya. Hasil pencarian ini juga dapat diaplikasikan untuk bangunan-bangunan lain, terutama bangunan pemerintah. Biasanya pada bangunan pemerintah sudah terdapat persyaratan-persyaratan baku yang dapat digunakan dan di-download secara gratis, asalkan teman-teman dapat mencari kata kuncinya di Google dengan tepat. Oleh karena itu, jangan lupa gunakan frasa-frasa baku untuk mencari pada kolom pencarian sehingga mendapatkan hasil pencarian yang sesuai keinginan teman-teman semua. Saya yakin teman-teman pasti memiliki lebih banyak lagi metode-metode dalam mendesain. Oleh karena itu, jangan ragu untuk share dan berbagi di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.